Halo semua, bagaimana kabar kalian? Masih tetap sehat bukan? Dan pastinya masih tetap semangat belajar dari rumah. Baiklah, kita akan lanjut pelajaran kita di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran 5. Namun, ada baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Benny diminta menyiapkan barisan temannya. Mereka akan melakukan permainan. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny? Ya, Benny dan teman-temannya sedang bermain estafet bola. Apakah kamu pernah bermain estafet bola? Kalau pernah, kamu jawab pernah. Kalau tidak pernah, kamu jawab tidak pernah. Bermain estafet bola. Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Benny adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dipimpin oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulang lagi. Sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Mereka berhasil menang. Jadi, begitulah cara bermain estafet bola. Ya, masing-masing tim berbaris dari kiri ke kanan. Lalu, bola akan dikirim. Itu artinya ya, atau diestafetkan, gitu ya. Bola akan diberikan kepada teman di sampingnya sampai teman paling kiri. Nanti teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola kembali ke tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Jadi ada 2 tim tadi, yaitu Benny sebagai ketua tim pertama dan Edo sebagai ketua tim kedua. Selanjutnya kita coba jawab pertanyaan yang tersedia. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Nomor 1, apa nama permainan yang sedang dilakukan oleh Benny? Permainan estafet bola. Yang kedua, apa alat yang digunakan dalam permainan? Ya, namanya pun sudah bermain estafet bola. Pastilah alatnya adalah bola. Yang ketiga, apa alat lain yang bisa digunakan? Nah, apakah kamu ingat pelajaran kita sebelumnya? Di situ ada diceritakan Benny sedang bermain estafet air. Berarti kita juga bisa menggunakan air dalam bermain estafet seperti bermain estafet bola ini, anak ya. Nah, bisa juga kita ganti bola atau air menjadi kayu. Ya, kalau kita menggunakan air, airnya dimasukkan dalam plastik ya. Lalu alat yang lain adalah kayu. Lalu kamu jawab soal nomor 4 dan 5. Kamu tuliskan jawabannya di buku tugasmu. Inilah yang menjadi tugasmu untuk hari ini. Tugas pertama ya nak ya. Selanjutnya, perhatikanlah gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Coba kamu lihat, gambar pertama menunjukkan seorang anak sedang membuang sampah pada tempatnya. Berarti kita beri tanda centang, karena ini gambar yang harus dilakukan atau perbuatan yang harus dilakukan.
Yang kedua, seorang anak sedang antri ketika membeli tiket. Ini juga menunjukkan perbuatan yang baik atau harus dilakukan, maka kita beri tanda checklist atau tanda centang. Selanjutnya, gambar Lani memetik bunga sembarangan. Ini menunjukkan hal yang tidak boleh dilakukan, ya nak ya, maka kita beri tanda silang. Selanjutnya, Edo berjalan di trotoar atau di tempat yang disediakan. Ini juga perbuatan yang harus dilakukan. Kita harus mematuhi aturan yang ada. Selanjutnya, kamu lihat seorang anak sedang berjalan menginjak rumput dan menginjak bunga. Ini perbuatan yang tidak boleh dilakukan, maka kita beri tanda silang. Lalu yang terakhir, seorang anak sedang mencoret-coret patung. Menurut kamu ini perbuatan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Maka kamu berikan tanda yang sesuai. Selanjutnya, ayo berlatih. Kamu sudah bisa mengelompokkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Sekarang, kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Sama seperti tugas sebelumnya, di sini kita diminta beri tanda centang pada gambar yang harus dilakukan. Kalau harus dilakukan, berarti itu menunjukkan perbuatan yang baik. Sedangkan kalau tidak boleh dilakukan, berarti menunjukkan perbuatan yang tidak baik atau yang kurang baik. Coba kita lihat gambar yang pertama, Lani membuang sampah sembarangan. Ibu beri tanda silang. Kenapa? Karena ini hal yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, gambar seorang anak sedang mengejar kucing. Dia membawa sapu, sepertinya dia akan memukul kucing tersebut. Ini juga menunjukkan hal yang tidak baik. Kenapa? Karena kita harus menyayangi binatang, ya nak ya. Karena hewan itu atau binatang adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh menyakiti atau memukul binatang. Sekalipun binatang itu mungkin sudah seperti anak ini mengambil mainannya, ya. Yang selanjutnya gambar seorang anak sedang menyapu rumah. Kamu coba pikirkan apakah ini perbuatan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kamu beri tanda centang bila menunjukkan gambar yang harus dilakukan. Kamu beri tanda silang bila menunjukkan hal yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya seorang anak sedang membaca buku sambil tidur-tiduran. Ini nanti bisa merusak mata. Maka kita tidak boleh melakukan hal ini, anak ya. Kalau membaca buku harus duduk, posisi badan tegak. Selanjutnya seorang anak sedang menyiram bunga. Lalu berikutnya seorang anak sedang menyimpan buku. Iya, atau sedang merapikan rak buku. Kamu berikan tanda centang atau tanda silang. Ini menunjukkan gambar dua orang anak sedang berantem. Mereka wajahnya nampak marah, ya nak ya. Ini bukan perbuatan yang baik, maka kita beri tanda betul, tanda silang. Selanjutnya seorang anak sedang membantu ibunya memasak dan seorang anak sedang membantu ayahnya. Kamu berikan atau kamu lengkapi dengan tanda centang atau tanda silang. Inilah tugasmu yang ketiga. Jadi hari ini kamu memiliki 3 tugas. Dan tugasmu yang terakhir membaca bacaan yang berjudul estafet bola. Kamu coba melatih dirimu untuk membaca lancar. Selama kamu belajar di rumah, ada baiknya kamu banyak-banyak membaca. Kamu bisa membaca buku bacaan, buku pelajaran, ataupun buku cerita, ataupun Alkitab, ya nak ya. Karena kita sebagai orang Kristen, kita memiliki Alkitab di rumah. Kamu bisa membaca-baca Alkitab supaya kamu semakin lancar membaca. Ini kamu bacalah di rumah, kamu pahami, dan supaya kamu bisa menjawab pertanyaan ataupun kamu bisa memahami isi bacaannya. Sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.